Nah, jadi teknik penarikan sampel itu dia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu adalah teknik penarikan sampel berdasarkan proses pemilihan, terus ada teknik penarikan sampel berdasarkan peluang pemilihan. Nah, berdasarkan proses pemilihan ini dia terbagi dua, ya with replacement dan without replacement. Maksudnya itu adalah dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Istilah ini mungkin lebih terdengar lebih familiar di telinga teman-teman semua. Kenapa? Karena ini dia merupakan salah satu materi pelajaran SMA terkait peluang, ya. Jadi mungkin kalian pernah mendapatkan soal ujian atau soal materi di kelas berapa ya? Kelas 12 atau kelas 11 itu yang tentang pengambilan kelereng dari sebuah kantong, ya. Misalnya ada yang disampaikan kita mengambil kelereng warna putih, ya, dengan mengembalikan atau tanpa mengembalikan. Berapa peluang yang terambil ada dua kelereng warna putih atau berapa peluang yang terambil satu kelereng warna putih dan satu kelereng warna merah. Ya, baik yang tanpa pengembalian maupun dengan pengembalian. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan itu contoh dari proses pemilihan sampel yang menggunakan ini. Nah, selain dengan menggunakan proses pemilihan, ada juga teknik sampling yang dibagi berdasarkan peluang pemilihannya, ya, yaitu apa yang probability sampling dan non-probability sampling. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang ini, ya, yang pengambilan berdasarkan peluang pemilihan. Untuk yang pertama, itu yang probability, ya. Jadi yang probability itu artinya itu teknik yang kita gunakan itu dia akan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, yang mana nanti pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak atau random, ya. Nah, di sini berarti setiap unit sampling itu dia akan mendapat peluang yang sama untuk dipilih. Ya, jadi tidak ada pembeda-bedaan atau kecenderungan untuk memilih sampel tertentu. Nah, ketika kita ingin membeda-bedakan atau kita punya kecenderungan untuk sampel tertentu, maka teknik yang kita gunakan adalah yang non-probability. Atau dengan kata lain, di teknik ini peneliti tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh dari masing-masing teknik sampling ini. Nah, untuk kita lihat di probability sampling itu secara umum ada 4 teknik, ya, yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada simple random sampling atau pengambilan acak sederhana. Terus ada systematic sampling atau pengambilan sampel sistematik. Terus ada stratified sampling, pengambilan sampling berdasarkan strata, dan cluster sampling. Nah, yang perlu diingat untuk semua probability sampling ini dia itu random, ya, atau acak. Terus yang teknik yang berikutnya yang non-probability itu ada yang pertama convenience sampling atau pengambilan sampel berdasarkan keyakinan. Terus ada purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Terus ada kuota sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kuota tertentu, dan ada snowball sampling, yang mana pengambilan sampelnya nanti itu dia akan bergulir seperti bergulirnya bola salju, ya. Kita membahas mulai dari simple random sampling. Nah, sebelum masuk ke simple random sampling, untuk yang teknik menggunakan probability sampling ini, dia itu bisa pengacakannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan beberapa cara, ya. Cara yang paling umum digunakan itu adalah dengan menggunakan undian dan menggunakan yang namanya tabel bilangan acak. Ya, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, kita mulai dengan simple random sampling. Jadi yang namanya simple berarti dia ini yang paling sederhana, ya, di antara model pengambilan sampling dengan probability. Nah, di sini setiap satuan sampling atau anggota populasi itu dia akan memiliki peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Dengan syaratnya itu adalah semua unit sampling itu dia harus homogen. Yang dimaksud dengan homogen ini adalah memiliki ciri dan karakteristik yang sama terkait dengan tujuan penelitian kita, ya. Jadi misalnya kalau kita mau meneliti tentang kemampuan belajar atau hasil belajar siswa yang memiliki orang tua
berprofesi sebagai pedagang. Berarti unit sampling kita itu semua siswanya harus yang punya orang tua berprofesi sebagai pedagang. Ketika kita punya siswa yang orang tuanya misalnya adalah PNS atau orang tuanya adalah TNI Polri atau dokter, berarti kita tidak bisa masukkan sebagai unit sampling. Kenapa? Karena dia membuat sampling kita itu unit sampling kita itu menjadi tidak homogen, ya, karena dia berbeda karakteristiknya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memilih dari sekian banyak populasi sehingga menghasilkan sampel-sampel ini? Itu kita bisa gunakan salah satunya adalah dengan undian, ya. Jadi cara undian itu kita menulis semua. Jadi sebelum itu, apalagi tadi sebelum kita melakukan random ini, tadi saya lupa sebutkan. Unit sampling itu sudah kita masukkan ke kerangka sampling, yang mana tadi kan bentuknya tabel. Nah, di bentuk tabel kerangka sampling itu setiap unit sampling kita beri nomor, ya, jadi nomor urut yang berurutan sehingga sampai jumlah sampelnya kita. Jadi jumlah populasi. Jadi misalnya kita punya populasi 100, berarti nanti unit sampling kita beri nomor dari 001 sampai 100, ya, karena 3 angka sampai 3 angka kan sampai 100. Kalau kita punya populasi 10 orang, berarti nanti unit samplingnya kita kasih beri nomor 01 sampai 10. Jadi 01, 02, 03, seterusnya sampai 10. Berurutan, ya, bukan acak. Nanti apanya yang acak? Yang acak nanti proses pemilihannya. Nah, kalau kita menggunakan undian, misalnya untuk populasi yang berukuran 10 tadi, berarti kita bisa buat sama seperti kita melot arisan, ya. Jadi semua nomor urut dari unit sampling itu kita tulis di kertas kecil, terus kita gulung, lalu kita undi. Yang mana yang keluar sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah sampel yang kita mau ambil, kita undi. Misalnya 2 orang, kita undi 2 yang keluar jadikan sampel, misalnya 05, nomor urut 5 dan 9, berarti mereka yang kita ambil sebagai sampel. Ya. Tapi teknik ini dia cukup tidak efektif kalau populasinya itu berjumlah besar. Ya, yang mana kalau populasi jumlah besar itu kita bisa menggunakan bantuan komputer atau kalkulator tertentu, atau kita bisa langsung menggunakan tabel bilangan acak. Yang seperti apa? Itu dia modelnya seperti ini, kurang lebih. Jadi ada berbagai jenis random number tabel ini. Ada beberapa jenis, ada yang memuat angka ribuan atau 4 angka, ada yang 10 ribuan atau 5 angka seperti ini, dan yang lain-lain. Itu tergantung dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan tabel bilangan acak ini? Kita akan lihat, ya. Jadi yang misalnya di sini saya langsung ke contoh supaya kita paham. Misalnya kita mau memilih 5 orang guru dari 25 orang guru yang ada. Ya, jadi di sini populasinya kita ada 25. Terus sampelnya kita yang kita mau ambil itu adalah 5 orang. Ya, berarti kita buat kerangka sampling yang mana masing-masing unit samplingnya itu kita beri nomor dari 01 sampai 25. Ya. Jadi kita buat kerangka sampingnya, ya, nomornya dari 01 sampai 25. Terus langkah yang kedua, kita akan mulai dari sebarang angka pada tabel bilangan acak. Nah, jadi sebarang angka ini kita tentukan dengan cara apa saja, ya. Bisa kita tutup mata, bayangkan apa angkanya, atau kita ambil pensil sambil memejamkan mata, kita jatuhkan pensilnya, berhenti di angka mana, itu terserah. Ya. Yang jelas dia mulainya dari sembarang angka pada tabel ini. Terus misalnya di sini angka yang saya pilih itu atau angka yang saya undi untuk menjadi start saya adalah 84294, ya, yang ini. Kita mulai dari sini. Nah, setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita bergerak ke arah mana yang kita mau. Ya, kita bisa bergerak ke arah bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, bisa miring-miring atau bisa zigzag, itu terserah kita. Ya, namanya saja acak. Nah, jadi misalnya di sini saya bergerak ke arah bawah, ya. Nah, yang mana tadi yang kita mau pilih itu adalah berjumlah 2 angka kan. Jadi kita perhatikan adalah 2 angka pertama dari setiap bilangan acak yang kita ambil, ya. Kita akan perhatikan setiap 2 angka pertama. Nah, kalau misalnya 2 angka pertama itu dia masuk dalam nomor unit samplingnya kita, berarti itu kita jadikan sampel. Nah, setiap semua bilangan yang terpilih nanti kita daftar ke dalam tabel sampelnya kita. Ya, misalnya tadi kita mau di 84294. 2 angka pertamanya adalah 84. Ternyata 84 tidak ada di sini, ya. Yang kita punya tadi sekali lagi 00 sampai 25. 84 tidak ada, berarti kita lanjut lagi ke bilangan di bawahnya.
23577. Ternyata angka pertamanya 23 dan itu ada di sini, berarti dia menjadi sampel pertama yang nomor urut 23. Selanjutnya lagi 16614. Itu kita ambil dua angka 16, ada juga dalam sini rentang ini berarti dia sampel ke-2. Selanjutnya 60022. Dua angka pertamanya 60, dia tidak ada. Kita lanjut lagi ke bawah. Ya, lanjut seterusnya sampai kita dapatkan lagi bilangan atau angka yang mana dua angka pertamanya itu masuk dalam nomor dari unit sampling kita. Ternyata seterusnya tadi dari sini tidak ada. Nah, berhenti di sini kita dapatkan dua angka pertama 14 masuk. Berarti 14 jadi sampel ke-3. Kita lanjut lagi, ternyata ini tidak ada ya, 00 tidak ada di sampel. Terus 97 tidak ada. Kita naik lagi ke sini. Jadi terserah ya arahnya, kita mau ke sini berputar ke sini boleh. Kita mau naik ke sini boleh, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu terserah. Ini saya dari atas ke bawah lagi. Mulai dari 83 tidak ada, 30 tidak ada, 82 tidak ada, 02. Ya, 02 ada. Berarti 02 udah jadi sampel ke-4. Oke. Selanjutnya lagi sampai kita dapatkan ternyata yang berikutnya adalah ini lagi 07. Ya, berarti 07 sampel ke-5. Setelah kita sudah dapat 5 sampel sesuai kebutuhan, kita berhenti. Oke, berarti yang masuk kita jadikan sampel adalah unit sampling dengan nomor urut 23, 16, 14, 02 dan 07. Oke, simpel kan? Nah, setelah memahami ini, kita lanjut ke model yang berikutnya, yaitu systematic sampling. Jadi, systematic sampling ini, dia itu pengambilan setiap unsur ke K dalam populasi untuk dijadikan sampel. Jadi, dia lebih sistematik dibandingkan yang random tadi. Kalau yang random tadi, kita bisa memulai dari mana. Kalau di systematic sampling ini, kita ada khusus mengambil unsur yang ke K. Terus, nah dari mana unsur randomnya dalam systematic sampling ini? Itu randomnya itu ditunjukkan dengan pengambilan sampel pertama. Ya, jadi dia pengambilan sampel pertamanya itu yang diambil secara acak. Ya, jadi kita bisa menggunakan undian atau menggunakan tabel bilangan acak tadi juga. Ya, jadi setelah kita punya unsur pertama, nanti unsur-unsur yang berikutnya itu kita akan mengambil dengan rentang K. Ya, kita lihat contohnya untuk lebih jelas. Nah, kita mulai dengan tentukan besar interval pemilihan, K-nya itu berapa. Terus kita tentukan random start-nya atau unsur pertamanya. Yang mana unsur pertamanya itu dia harus berada, nomor urutnya itu berada dari 1 sampai K. Ya, tidak boleh lebih besar dari K. Terus kita tentukan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya dengan cara menjumlah setiap unit terpilih dengan K. Oke, kita lihat. Nah, kembali ke contoh yang tadi, kita gunakan systematic sampling, dan kita pilih K-nya itu adalah 5. Ya, jadi K-nya ini kita bisa pilih terserah kita ya, tapi ada juga yang memilih K menggunakan rumus jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Misal kita punya populasi 1000, terus kita mau ambil sampel 100, berarti kita bagi 1000 bagi 100, 10. Jadi K-nya 10. Ya. Tapi bisa juga kita mengambil sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu berarti random start-nya harus dimulai dari 01 sampai 05. Bukan dimulai dari, tapi dipilih di antara nomor urut ke-1 sampai nomor urut ke-5. Nah, kita harus acak, makanya kita akan ngambil di tabel acak tadi. Ya, misalnya setelah mengacak atau setelah menutup mata, yang saya dapatkan itu adalah 04794. Ini artinya dua angka pertama yang kita jadikan sebagai random start. Baik, kita mulai dari nomor urut 04. Setelah itu, sampel kedua dan seterusnya, kita tinggal tambahkan dengan 5 ini. Ya, jadi kita mulai untuk sampel kedua, 04 tambah 5 berarti 09. Ya. Sampel ketiga, 09 tambah 5 berarti yang ke-14. Sampel berikutnya, tambah 5 lagi jadinya 19, dan sampel terakhir tambah 5 lagi jadi 24. Artinya sampel yang kita mau ambil adalah unit sampling dengan nomor urut 04, 09, 14, 19, dan 24. Oke, selanjutnya kita lanjut ke stratified dan cluster. Ya, jadi ini dia agak mirip
model pengambilannya. Karena kenapa? Karena sama-sama membagi populasi menjadi kelas-kelas tertentu, ya, atau subpopulasi. Kita mulai dengan stratified random sampling. Ya, jadi dia sekali lagi nanti tetap menggunakan random dalam pemilihan sampelnya. Langkahnya seperti apa? Yang pertama itu kita bagi populasi menjadi subpopulasi atau strata yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, ya. Karakteristik yang berbeda, ya. Jadi di sini dicatat kalau karakteristik dari setiap subpopulasi yang kita ambil atau stratanya itu harus berbeda, ya. Misalnya kita mau tadi apalagi namanya penelitian tentang latar belakang tentang pekerjaan orang tua siswa, ya. Jadi kita bisa menggolongkan pekerjaan atau populasi dari orang tua siswa itu dia menjadi yang bekerja sebagai pedagang, terus yang bekerja sebagai pegawai negeri, yang bekerja sebagai TNI Polri, ya, itu bisa kita sebut sebagai strata karena masing-masing itu dia memiliki karakteristik yang berbeda. Yang berikutnya kita ambil sampel dari setiap strata menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling tadi, ya. Jadi makanya kenapa tetap random, karena setelah kita bagi stratanya untuk mengambil perwakilan dari setiap strata itu kita tetap menggunakan simple random sampling. Oke, kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, dari stratified sampling ini dia itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya proportionate stratified random sampling, ya, atau sampling strata yang proporsional. Ya. Itu dia kita lakukan jika populasi itu memiliki anggota yang tidak homogen dan memiliki strata secara proporsional. Sementara yang disproporsional itu dia kalau misalnya setiap strata itu dia ada yang tidak proporsional jumlah anggotanya. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini sebagai catatan juga tadi saya lupa sebut kalau syarat dari suatu populasi yang bisa kita buat strata itu adalah populasinya tidak boleh homogen atau dia itu adalah populasi yang heterogen. Contohnya tadi dari pekerjaan orang tua siswa kan dia tidak homogen. Kenapa? Karena ada orang tua yang bekerja sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, sebagai TNI Polri. Makanya kita bisa buat strata dalam populasi kita itu. Tapi kalau misalnya populasi kita itu dia seragam, ya, misalnya misalnya orang tua siswa yang kita mau tulis hanya orang tua siswa yang berprofesi sebagai pedagang. Ya, berarti kita tidak perlu menggunakan stratified sampling ini. Ya, kita cukup menggunakan random sampling untuk mengambil sampelnya, ya, karena dia kondisi populasinya tadi itu dia seragam atau homogen. Nah, kita lihat untuk contoh yang proporsional itu, misalnya tadi populasi orang tua siswa, terus yang kita buat ini yang saya stratanya yang di sini yang kita buat adalah tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan itu misalnya ada orang tua yang tamatan SD, SMP, SMA dan sarjana, ya, yang sarjana. Di sini masing-masing dari populasi yang kita punya itu adalah 45 orang untuk SD, 50 orang untuk SMP, 120 orang untuk SMA dan 100 orang untuk S1. Di sini yang kita mau ambil sampelnya itu sejumlah satu sampel tiap 10 orang, ya. Satu sampel tiap 10 orang. Jadi misalnya untuk yang 50 orang berarti kita ambil 5 sampelnya, ya, mewakili karena 1 untuk 10. Yang 45 kita ambil 4 sampel. Yang 120 kita bisa ambil 12, yang 100 kita ambil 10. Dikatakan proporsional karena dari setiap strata ini kita bisa ambil sampelnya itu dengan menggunakan proporsi yang sama, ya, 1:10 tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau dia tidak proporsional? Nah, dia contohnya seperti ini. Ada strata tertentu yang mana anggotanya dari strata itu tidak cukup untuk kita lakukan pengambilan secara proporsional. Nah, misalnya di sini yang SD hanya 4 orang jumlahnya, yang SMP hanya 5 orang. Ya, yang mana untuk memenuhi jumlah sampel kita berarti kita harus ambil semua anggota dari strata SD ini, semuanya keempat-empatnya kita ambil. Yang SMP juga begitu, kelima-limanya kita ambil sebagai sampel.
Ya, sementara untuk SMA dan S1 dia tetap menggunakan proporsi 1:10 tadi. Nah, ketika kita punya kondisi ini berarti itu masuk dalam sampling strata yang tidak proporsional. Oke, kita lanjut ke cluster sampling. Nah, cluster sampling ini dia cara langkah awalnya itu sama dengan strata tadi. Kita akan membagi populasi menjadi, kalau tadi subpopulasi ini menjadi populasi mini. Ya. Kenapa kita sebut populasi mini? Karena nanti setiap populasi mini ini atau cluster dia akan memiliki karakter yang sama dengan populasinya. Ya, jadi setiap cluster yang kita buat karakteristiknya, ciri-cirinya itu sama dengan populasi yang kita punya. Setelah itu baru kita lakukan random sampling untuk mengambil sampling dari setiap cluster. Kalau misalnya tadi persyaratan dari yang stratified tadi itu dia harus heterogen populasinya, kebalikannya untuk yang cluster ini dia harus homogen. Ya. Contohnya itu populasinya itu adalah siswa SMA di Kota Kendari. Ya, yang mana kalau ciri-ciri yang kita berikan ke populasi kita adalah siswa SMA di Kota Kendari, artinya nanti dia semua homogen, ya, karena semuanya merupakan siswa SMA dari populasi yang kita mau ambil, ya. Terus di sini klaster yang kita mau buat adalah siswa SMA dari kecamatan tertentu. Nah, yang pertama kita tentukan klaster kecamatan yang akan dijadikan sampel dengan nah, pada contoh ini tadi langkah pertama kita tentukan klaster kecamatan yang akan dijadikan sampel dengan simple random sampling. Jadi setelah kita bagi tadi populasi kita menjadi kecamatan-kecamatan tertentu di Kota Kendari, dibagi sesuai kecamatan di Kota Kendari, lalu klaster yang kita mau jadikan sampel kita juga pilih menggunakan simple random sampling. Setelah itu klaster-klaster terpilih itu untuk mengambil setiap anggotanya itu kita gunakan simple random sampling juga untuk memilih setiap anggota dari klaster-klaster itu untuk dijadikan populasi kita. Nah, sekarang apa perbedaan? Kita mau melihat apa perbedaan antara stratified dan cluster tadi. Ya, jadi secara umum kita menggunakan sampling berstrata jika setiap kelompok itu mempunyai variasi yang kecil, tetapi variasi antar grupnya besar, ya, atau dengan kata lain setiap kelompok itu setiap strata itu dia memiliki perbedaan yang jelas, ya. Sementara kalau di dalam stratanya masing-masing dia itu memiliki populasi yang homogen. Sebaliknya kita menggunakan yang sampling cluster jika ada variasi setiap grup itu, setiap kelompok variasinya itu kecil, tetapi yang apalagi namanya dalam kelompoknya dia itu heterogen. Ya. Dengan kata lain kita bisa mengatakan seperti ini, ya. Nah, untuk stratified, peneliti itu dia membagi populasi tadi menjadi beberapa kelompok yang mana kelompok itu dibagi berdasarkan kriteria variabel tertentu yang di mana kriteria ini dia itu kita anggap ke depannya akan menimbulkan bias terhadap hasil penelitian kita. Yang seperti apa, ya, misalnya kalau kita meneliti tentang pengaruh model pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa, ya. Ternyata setelah kita lakukan penelitian ke siswa itu, di siswa itu bisa kita bagi menjadi di siswa itu kita temukan ternyata ada faktor lain yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar mereka, ya, bukan secara langsung dari model pembelajaran kita ini. Faktor lain itu seperti apa? Misalnya adalah motivasi, ya. Jadi ada variabel motivasi yang ternyata bisa mempengaruhi hasil belajar dari siswa. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi bias dari hasil penelitian kita bagi siswa ini menjadi ke dalam strata-strata berdasarkan motivasi yang mereka punya. Jadi kita bagi menjadi siswa yang punya motivasi tinggi, motivasi rendah, dan motivasi sedang, ya. Sehingga nanti setiap hasil yang kita dapatkan, hasil belajar siswa itu nanti itu kita bisa lihat bagaimana pengaruh independen dari si model pembelajaran yang kita terapkan ini, ya. Jadi itu contohnya. Nah, sementara kebalikannya untuk yang cluster populasi itu dia
dibagi berdasarkan kriteria yang ada pada populasinya. Ya, yang seperti apa? Misalnya kita mau meneliti tadi siswa di kelas 7, misalnya di sebuah sekolah di kelas 7-nya itu dia punya 10 kelas paralel ya. Jadi yang kelas-kelas paralel ini 7A, 7B, 7C dan sampai 7J itu dia itu merupakan klaster ya, pembagian klaster dari populasi yang kita punya. Nah, dia itu punya karakteristik yang ada di populasi. Karakteristik apa? Yaitu siswa kelas 7. Oke, berarti dia homogen untuk setiap klaster. Nah, selanjutnya untuk yang di stratified itu, peneliti dia harus berusaha mempertahankan heterogenitas atau keragaman antar strata. Ya, jadi jelas sekat-sekat antar stratanya atau jelas pembeda antar setiap strata. Sementara dari dalam kelompok strata itu setiap anggota strata di masing-masing strata isinya itu harus orang-orang atau objek-objek yang homogen, ya harus memiliki karakteristik yang sama. Ya. Tidak boleh misalnya dalam strata tadi yang siswa bermotivasi rendah ada dimasukkan siswa yang bermotivasi tinggi. Tidak boleh seperti itu. Ya di strata yang bermotivasi rendah berarti semuanya anggotanya itu harus merupakan siswa-siswa yang memiliki motivasi rendah. Ya. Kebalikannya untuk klaster dia itu homogen dalam antar klasternya, jadi memiliki ciri khusus yang sama, tetapi di dalam klaster itu dia harus heterogen. Ya. Dalam kasus kelas tadi sudah jelas bahwa karakteristik dari siswa dari satu kelas itu dia dibuat heterogen supaya nanti proses pembelajaran yang kita lakukan itu dia bisa merata ke setiap siswa ya. Jadi istilahnya kalau dulu pada zaman dulu itu di sekolah itu ada istilah kelas unggulan dan kelas yang tidak unggulan. Tapi sekarang itu dibuat untuk setiap kelas itu dia memiliki siswa yang heterogen. Ke pembeda yang ketiga, pada stratified itu peneliti memilih sampel secara acak dari setiap strata. Ya. Sementara kalau di klaster dia ada dua proses. Yang pertama, peneliti dia memilih sampel klaster secara acak, kemudian dia pilih lagi secara acak sampel dari setiap klaster. Oke, itu adalah pembeda ya. Jadi kalian bisa memilih nanti di penelitian kalian ketika bertemu dengan populasi, kalian mau menggunakan yang pengambilan sampel yang berstrata atau yang klaster.